Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyebutkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Ini adalah bentuk pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh seorang asisten rumah tangga yang mengingkari kewajiban untuk upaya pembelaan negara yang termuat di pasal 27 ayat 3 dalam UUD NRI 1945. Ini adalah bentuk pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pengembang meikarta yang melanggar hak seseorang untuk dilindungi RUU Hak Cipta yang termuat di pasal 5 ayat 1 dalam UUD NRI 1945. Bidang pertahanan dan keamanan. Ini adalah bentuk pengingkaran hak yang dilakukan oleh polisi terhadap mahasiswa yang mengingkari hak ia untuk berpendapat, namun aparat keamanan malah memukulinya hingga terluka. Hal tersebut termuat di pasal 30 ayat 4 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ini adalah bentuk pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh polisi dan TNI yang mengingkari kewajiban saling menjaga hubungan dan menjaga keamanan negara yang termuat di pasal 30 ayat 5 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bidang sosial budaya. Yang pertama, ini adalah bentuk pengingkaran hak yang dilakukan oleh beberapa warga yang mengingkari hak untuk melakukan ibadah yang termuat di pasal 29 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ini adalah bentuk pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh dua orang remaja yang mengingkari kewajiban untuk menjaga identitas budaya yang termuat di pasal 28I ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bidang pendidikan. Ini adalah bentuk pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah yang mengingkari kewajiban untuk upaya pemerataannya pendidikan di Indonesia yang termuat pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berisi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu yang kedua, ini adalah bentuk pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh Bupati Cianjur yang mengingkari kewajiban yang tidak terlaksananya dana pendidikan untuk masyarakat yang disebutkan pada pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bidang ekonomi. Ini merupakan bentuk pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh 4 tersangka pada kasus korupsi pembangunan pemukiman kumuh di Kota Bengkulu. Pada kasus ini, mereka melanggar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 34 ayat 1 dan pasal 33 ayat 2. Lalu, ini adalah bentuk pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pihak PT KAI yang melanggar hak ekonomi sosial dan budaya karena telah mengeluarkan kebijakan penertiban tanpa melakukan komunikasi dengan para pedagang. Pihak tersebut telah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 ayat 1 dan ayat. Bidang politik. Yang pertama, ini adalah bentuk pelanggaran hak warga negara yang dilakukan oleh kurang lebih 1.400 TKI di Sydney yang melanggar hak warga negara untuk memberikan hak suaranya, seperti yang termuat dalam pasal 6A ayat 1 UUD 1945 tentang hak warga negara memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Yang kedua, ini adalah bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh Adi Wijaya beserta 4 teman lainnya yang melakukan pencucian uang dari penjualan narkotika, seperti yang termuat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang tindak pidana pencucian uang. Bidang hukum. Yang pertama, ini adalah bentuk pelanggaran hak warga negara oleh Ahok yang belum mendapatkan putusan hukum tetapi tetap mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam proses peradilan, seperti yang termuat dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tentang hak warga negara mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Yang kedua, ini adalah bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh massa PDIP yang berkonvoi di jalan raya tanpa menggunakan perlengkapan standar berkendara dan banyak melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas, seperti yang termuat dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tentang kewajiban warga negara dalam menjunjung hukum dan pemerintah. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada yang